Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membahas update dari pergerakan EURUSD nih guys. Pertama-tama kalau yang mau menonton video analisa yang sebelumnya, itu akan saya taruh seperti biasa di pojok kanan atas ini, dan jangan lupa untuk ditonton ya, supaya kalian bisa mengerti juga kenapa setiap garis-garis yang ada di video ini tuh bisa tercipta gitu. Karena pergerakan hari ini pun masih bisa dikatakan dan sangat bisa dikatakan masih dalam range yang sudah kita analisa di video sebelumnya. Oke, kalau kita perhatikan di sini bahwa pergerakan daily-nya dari si EURUSD ini pada tanggal 14 ini, 14 September, kita lihat ada pergerakan yang cukup kuat ya, yang cukup membuat market bergairah itu. Karena pergerakannya yang cukup tinggi untuk kenaikannya lalu diturunkan kembali. Walaupun masih dalam range yang sama selama 4 hari ini ya. 4 hari atau 5 hari ini masih dalam range yang sama, belum ada breakout antara dia mau naik atau mau turun. Karena kalau kita perhatikan di sini bahwa si market ini lagi sideways ya, untuk candle hariannya dia lagi sideways sudah sekitar 1 2 3 4 hari guys, sudah sideways 4 hari, dan itu masih belum ada keputusan mau naik atau turun ya. Tidak seperti gold sebelumnya bahwa market sudah kelihatan bahwa market lagi mau naik dulu untuk testing ya, kalau si gold itu ya. Untuk yang menonton analisa gold juga nanti saya sertakan linknya, analisa gold yang paling baru ya, linknya ada di deskripsi, nanti akan saya taruh, silahkan ditonton. Sekarang kita langsung masuk aja ke analisanya. Oke, di sini analisanya bahwa kemarin saya bilang EURUSD itu masih memantul di area sini di berapa ini, sorry, di 17.700. Jadi setelah dia mantul dari sini, dia masih lanjut naik ya untuk menguji si trendline dia ini nih guys. Lagi-lagi dia menguji trendline dia. Ya, untuk kita lihat di sini bahwa untuk mega trendnya dia atau big trendnya dia, big move-nya dia, si EURUSD ini secara teknikal dia masih masih downtrend guys. Ternyata terlihat ya bahwa candlestick ini memiliki rejection pada saat dia mencoba untuk menembus si trendline ini. Oke, karena kalau kita di candle daily trendnya terlihat berantakan, kita langsung aja masuk ke candle dengan time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Kalau di time frame 4 jam ini kita kelihatan, dan kemarin kan saya juga ada bahas mengenai base ya. Base apa aja yang penting itu di EURUSD, saya juga ada bahas ya di video sebelumnya ya. Pokoknya yang mau nonton video sebelumnya itu nanti saya taruh di pojok kanan atas ini, kalian tinggal klik aja setelah selesai menonton video ini, supaya penjelasannya itu lebih meresap lagi gitu. Oke. Nah, kenaikan hari ini pada saat dia sudah mantul dari sini nih, ini kan titik mantulnya dia nih, bertepatan dengan support trendline-nya dia, support trendline yang lagi downtrend-nya dia ini, channelnya dia. Ini kan dia buat channel nih ya, jadi yang namanya channel itu tuh ini guys, ini tuh namanya channeling. Ini channeling. Nah, selama ini uptrend berarti si garis uptrendnya itu di sini trendline-nya. Nah, ini channeling dari uptrendnya. Kalau downtrend, ini garis downtrendnya atau trendline downtrendnya, dan ini channel line downtrendnya. Jadi kebalikannya. Nah, ini kan kalau kita lihat dia dalam masa downtrend ya. Pergerakannya cukup rapi, dan hari ini mungkin agak bergejolak pasar ini. Jadi dia sempat menembus ini trendline, lalu
dia berhenti di base ini. Jadi seperti yang pada video sebelumnya kan saya udah bilang, kalau dia mau ke sini ya otomatis dia harus bisa merusak si base ini. Karena pada video sebelumnya kan si candle masih di sini ya, nih candle yang merah ini nih. Kalau video sebelumnya yang kita buat tuh kan candle masih di dalam base ini. Jadi seperti yang saya katakan, bisa aja sewaktu-waktu candle turun kembali untuk menguji ini baru naik kembali, atau dia langsung naik kembali. Kalau dia mau naik ke sini, otomatis dia harus merusak base dia yang ini dulu, yaitu breakout dengan cara di breakout ke atas. Dan kita lihat di sini dia ada retest ya. Sebelum dia naik tinggi dia ada retest, dan ini juga ada retest kembali baru dia naik. Dan target dia emang kalau dia udah breakout dari sini itu adalah target dia di base yang ini. Dan ternyata hari ini terbukti bahwa setelah breakout target dia ke sini lalu dia turun kembali. Dan kalau saya perhatikan di sini pergerakannya itu masih terbilang downtrend. Kenapa? Karena harga masih belum bisa menembus base ini dan belum bisa tutup di atas trendline ini. Tapi kan ini karena candle 4 jam belum selesai ya. Selesai nanti jam 12, masih ada satu candle 4 jam lagi yang harus kita perhatikan. Ya, jadi nanti mungkin kita bisa lihat besok ya untuk candle 4 jam berikutnya, karena itu kan terjadi di jam 12 sampai jam 4 subuh. Jadi paginya aja kita akan coba perhatikan. Jadi pada saat harga menembus ini, dia langsung menembus trendline dia ini. Jangan tembus, langsung masuk ke base dia yang ini. Karena ini juga kedua base ini merupakan base penting untuk dia. Selama harga masih di dalam range ini, otomatis harga bisa dikatakan sideways. Dan ketika misalkan dia turun ke sini lagi dan dia naik kembali, berarti marketnya sudah berubah dari downtrend menjadi sideways. Tapi kalau dia turun lagi ke sini dan menjebol si base ini atau demand area dia, ini kan demand area, ini supply area dia ya. Ya, jadi ini demand area dia, kalau dijebol sama dia langsung ke bawah sini, berarti dia sedang dalam masa downtrend. Oke, kita coba analisa lagi di time frame yang lebih rendah. Kita lihat time frame yang rendah, dia sedang mencoba untuk naik kembali ke sini. Dia sedang coba untuk naik kembali, cuma belum ada kekuatannya, masih ada rejection kalau kita perhatikan. Ya, sini ada sedikit rejection, dan kalau kita perhatikan di sini pada saat dia menembus, kan candle 1 jam yang terakhir di tanggal 13 ya ini ya. Ternyata ditutupnya masih melemah, itu di bawah si base ini. Masih tutup di dalam base ya. Jadi dia masih butuh waktu untuk naik kembali sekitar 3 jam baru dia naik, lalu dia retest kembali di sini dan akhirnya naik. Dia sempat menyentuh ini sebenarnya. Kalau kita perhatikan dia sempat menyentuh ini, lalu dia turun kembali dan naik kembali ke atas di base ini. Jadi kalau kita trading dengan cara base begini, otomatis kita patokannya base to base biasanya. Jadi kita cari dulu demand area dan supply area dia. Jadi ketika dia breakout dari supply atau demand area dia pasti akan pergi dan mencari area demand ataupun area supply yang baru. Nah, ini adalah area supply dia yang terdekat saat ini, dan dia masih belum bisa menembusnya. Terjadi rejectionnya cukup kuat di area supply ini, dan terjadi rejectionnya cukup kuat juga di sini di area demand dia. Oke, jadi kalau dia tembus si area demand ini nih, dia otomatis dia di uptrend kembali bentuknya, dan bisa kita lihat kalau dia tembus ini berarti dia ada kemungkinan besar potensi untuk retest ke sini. Ya, ke base dia yang ini kembali, ataupun dia bisa langsung ke sini 18.948. Tapi kalau kita perhatikan di sini dia masih belum cukup kuat untuk tembusnya. Tapi kita juga belum tahu karena pada saat video ini direkam yaitu pada jam 23.20 WIB, si candle juga masih belum bisa tutup di atas trendline-nya, masih terjadi rejection. Di sini juga ada rejection, jadi rejection ini cukup kuat untuk dia naik. Itu agak cukup susah.
Lalu kita coba nih kita analisa lagi di candle 30 menit supaya lebih jelas. Oke, di candle 30 menit kita bisa perhatikan bahwa si EURUSD ini di sini ternyata dia sempat bertahan ya. Sempat bertahan di base-nya. Nih di base dia ini, dia ada di mana dia sempat bertahan, tapi dia gagal bertahan di atas sehingga dia turun kembali langsung ditembus satu candle. Jadi satu candle ini adalah candle yang cukup kuat ya turunnya. Kenapa? Karena dia berhasil menembus antara area supply demand supply dia dan trendline dia langsung. Dia tembus ke bawah langsung. Berarti di sini seller benar-benar kuat. Berarti supply area ini juga supply yang cukup kuat untuk si EURUSD ini karena sudah, kalau kita perhatikan di sini sudah beberapa kali semenjak dia jatuh dari sini untuk naik kembali ini tuh susah. Ini ya, ini ini di 9 September. Ini yang 9 September cuma coba-coba cuma gagal. Lalu pada tanggal 10 September dia juga coba-coba tapi gagal. Dia sempat bertahan di sini cuma gagal untuk menembusnya. Dia sempat mau nembus tapi gagal. Lalu retest kembali dan akhirnya turun. Berarti kita bisa kategorikan sebagai supply area yang cukup kuat untuk si EURUSD ini. Jadi penting sekali untuk kita perhatikan si supply dan demand area di sini karena mereka punya peranan penting dalam trading EURUSD kita. Untuk mappingnya silahkan diikutin kalau kalian mau ngikutin ya. Kalau untuk trading plan ya kalian sesuaikan sendiri dengan kebutuhan kalian. Karena trading plan dan risk dan manajemen resiko kita kan berbeda ya antara trader satu dengan trader yang lain. Itu biasa tergantung dari kebutuhan kita. Jadi silakan disesuaikan kembali ya. Saya hanya bantu untuk sharing ide dan mapping dari si pergerakan EURUSD ini. Oke, ketika misalkan kalau saya mau open sell di sini, misalkan saya bisa open sell di sini dengan stop loss saya itu di sini. Iya, di daerah-daerah sini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kembali, ketika di sini bisa aja dia harga ditarik naik ke atas untuk menemui ini base dia di sini. Jadi stop loss ya pasti di sini. Karena kan kita open di sini ya guys. Kecuali kita open di sini ya. Tapi biasanya kalau kita open di sini pun kita lebih baik wait and see karena kan ini bertepatan dengan trendline dia ya. Bisa aja nanti kalau ketika dia open harga dari sini malah melambung ke sini. Ya karena ini kan bertepatan dengan trendline dia. Jadi lebih baik stop loss-nya di sini. Atau kita bisa place kalau kita mau lebih atau mau pakai swing trading, kita bisa tempatkan stop loss di daerah sini. Karena ini merupakan di luar area base dia. Jadi ketika dia breakout berarti dia akan lanjut ke atas. Ketika dia breakout sini dia akan ke sini. Tapi kan itu tergantung dari kalian itu bagaimana. Kalau saya ketika saya open di sini otomatis saya akan place stop loss di sini. Lalu saya akan tunggu lagi ketika harga mulai turun dari base ini. Karena seperti biasa saya katakan bahwa walaupun selama harga di dalam base ini itu belum tentu 100% harga akan turun ataupun naik. Baik itu di demand areanya atau di supply areanya. Karena bisa saja harga sewaktu-waktu naik dulu atau dia langsung naik baru dia turun kembali di sini. Ya, itu sangat mungkin terjadi di market karena di market sendiri pun tidak ada sesuatu yang mustahil. Nah, seperti ini mungkin kan ada rejection ya, jadi dia turun kembali. Tapi saya untuk saat ini saya belum ada open posisi lagi di EURUSD karena saya masih menunggu candle konfirmasi yang cukup kuat. Jadi kita lebih baik tunggu candle konfirmasi yang cukup kuat dulu baru kita open. Ini kan dia lagi menguji si trendline ya. Nanti kalau di sini ada candle reversal atau ada
konfirmasi dia nggak tembus ini, baru kita akan coba open posisi. Tapi sekali lagi, diusahakan sesuai dengan trading plan kalian masing-masing, karena resiko ditanggung oleh kita sendiri. Oke, jadi di sini saya hanya berusaha untuk share ide-idenya saja. Kalau dia turun pun, dia akan turun kembali ke sini untuk menguji area ini lagi, seperti biasa. Ya, di area sini pun dia akan berpotensi untuk pullback lagi ke sini, untuk testing, baru dia benar-benar turun ke sini, ke daerah sini. Jadi kalau untuk trading di sini kita juga harus hati-hati juga. Nah, seperti ini kan dia sudah mulai naik kembali ya, dan kita bisa melihat bahwa dalam satu candle 30 menit ini si buyer ini masih menguasai market. Ya, si buyer masih menguasai market, dan itu bisa dikatakan harga masih ada potensi untuk naik kembali ke sini, untuk testing di area sini lagi. Ya, masih ada potensi untuk naik ke sini lagi. Nah, kita bisa perhatikan tuh market tuh. Jadi lebih baik saya katakan jangan open posisi dulu kalau candle masih belum ada konfirmasi, karena kebanyakan dari trader yang gagal itu biasanya karena belum ada konfirmasi, belum ada reversal ataupun sinyal, dia sudah open posisi dengan berlawanan arah, dan itu sangat berbahaya. Ya, jadi kita harus belajar dari pengalaman kita ya. Nah kan kalau kata orang, practice make perfect. Oke, sekian dulu video dari analisa EURUSD ini. Jika memang ada yang salah, ya, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Jika base yang saya buat ataupun trendline dan support resisten yang saya buat itu ada yang salah, silahkan kalian komen di kolom komentar supaya saya bisa memperbaikinya, dan kita bisa saling membantu trader-trader lain dalam trading, khususnya untuk pair mata uang EURUSD ini. Nah, jadi terima kasih telah menonton video dari saya, dan jika suka dengan video jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya, dan juga jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya guys, supaya setiap saya update video kalian bisa langsung menontonnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.